Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Selasa 12 April 2022. Pimpinan DPR RI menemui secara langsung peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di depan gedung DPR RI Kompleks Parlemen Jakarta, dan DPR memastikan tuntutan mahasiswa terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pemerintah. Pimpinan DPR RI menemui secara langsung peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di depan gedung DPR RI Kompleks Parlemen Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Lodewijk F. Paulus, Rahmat Gobel, serta didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menemui dan berusaha mendengarkan seluruh tuntutan mahasiswa sebagai perwakilan suara dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Dasko menegaskan tidak ada proses politik yang tengah berjalan di DPR RI untuk membahas penundaan penyelenggaraan pemilu 2024 atau perpanjangan jabatan presiden. Menurutnya, DPR RI saat ini tengah fokus membahas tahapan pemilu 2024. Tadi kami sudah terima dengan baik aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa untuk kemudian kita akan sampaikan dan kita implementasikan di parlemen, dan juga ada beberapa pesan-pesan kepada pemerintah yang nanti kita segera akan sampaikan kepada pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti. Yang diminta itu kan adalah tidak ada perpanjangan dan 3 periode dan penundaan pemilu. Nah, proses politik yang ada di DPR ini sementara yang berjalan adalah proses politik tahapan pemilu. Jadi nggak ada proses penundaan, nggak ada proses perpanjangan, sehingga proses politik yang ada itulah yang tetap kita jalankan, yaitu tahapan pemilu. Sehingga dengan tahapan pemilu jalan, itu juga menjawab apa yang ditanyakan oleh atau menjadi kegelisahan dari adik-adik mahasiswa. Dalam orasinya, perwakilan BEM SI menyampaikan aspirasinya langsung kepada pimpinan DPR RI yang hadir, di antaranya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan harga minyak hingga harga pangan. Dasko berjanji akan menampung seluruh aspirasi mahasiswa untuk kemudian diteruskan dan dibahas bersama pemerintah. Zikri Yasirtodenus, TVR Parlemen melaporkan. Salah satu agenda sidang paripurna ke-19 tahun sidang 2021 hingga 2022 adalah pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang inisiatif DPR terkait pemekaran wilayah Papua. Fraksi Partai Demokrat meminta rancangan undang-undang ini dikembalikan kepada pengusul agar mendapat masukan yang komprehensif dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Salah satu agenda sidang paripurna ke-19 tahun sidang 2021-2022 adalah pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang inisiatif DPR terkait pemekaran wilayah Papua. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU ini usul inisiatif Komisi 2 DPR RI, yaitu 1. Rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, 2. Rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, 3. Rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI. Setuju. Juru bicara fraksi Partai Demokrat, Debbie Kurniawan, menyampaikan beberapa catatan terkait rencana pemekaran wilayah Papua. Salah satunya adalah pertimbangan proses evaluasi atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang belum terlaksana selama 1 tahun. Debbie mengingatkan rencana pemekaran harus dipikirkan secara matang, mengingat Papua
masih sering mengalami konflik. Debbie menegaskan pemekaran wilayah harus bertujuan mensejahterakan masyarakat. Fraksi Partai Demokrat meminta agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat Papua secara lebih mendalam tentang pemekaran wilayah karena akan berdampak pada kondisi sosial, adat, dan budaya masyarakat setempat. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat 2 Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan 4 tahun sidang 2021 hingga 2022. Dan Puan Maharani menyatakan pengesahan rancangan Undang-Undang TPKS merupakan hadiah bagi perempuan di Indonesia. Undang-Undang TPKS juga menjadi hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. Ketua DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau rancangan Undang-Undang TPKS menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat 2 Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Undang-Undang TPKS merupakan hadiah bagi seluruh perempuan dan rakyat Indonesia. Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. Apalagi menjelang diperingatinya Hari Kartini. Tetapi ini juga hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa kita, karena Undang-Undang TPKS adalah hasil kerjasama bersama sekaligus komitmen bersama kita. Ketua DPR RI Puan Maharani juga berharap agar implementasi dari undang-undang tersebut dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dan dapat melindungi perempuan dan anak-anak Indonesia dari kejahatan kekerasan seksual. Kami berharap bahwa implementasi dari undang-undang ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi ada liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen soal isu penundaan pemilu. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, wacana penundaan pemilu yang terus digulirkan sejumlah kalangan perlu segera disudahi. Selain maksud kami berdasar kuat hingga lemah dukungan, polemik penundaan pemilu berkepanjangan hanya akan menjadi bola liar yang menghambat agenda pemilu 2024. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pemilu 2024 tidak akan diundur dan ia menegaskan pemungutan suara akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Selain tak berdasar kuat hingga lemah dukungan, polemik penundaan pemilu berkepanjangan hanya akan menjadi bola liar yang menghambat agenda pemilu 2024 serta berpotensi mengganggu stabilitas kinerja dan koalisi pemerintah. Mencoba meredakan suasana ketegangan politik agar lebih kondusif, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memastikan pemilu 2024 tidak akan diundur. Dia menegaskan pemungutan suara akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Menurutnya, posisi DPR dalam menanggapi isu penundaan pemilu sudah final. Mengingat jadwal pemilu 2024 sudah disepakati bersama antara pemerintah, DPR, dan KPU, yakni akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Puan Maharani juga berkomitmen menjalankan seluruh rangkaian dan mekanisme pelaksanaan pemilu dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2022 ini, tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu, AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut, baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya. Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat. Anggota Komisi 2 Aminur Rahman turut angkat bicara mengenai wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Aminur Rahman mengajak semua pihak mengambil langkah untuk mengakhiri kedua wacana tersebut karena bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan kesepakatan bersama, pemilu akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 dan harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa. Ia juga menambahkan pihaknya akan segera mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum setelah proses pelantikan oleh Presiden. RDP ini perlu segera dilaksanakan guna membahas rangkaian kegiatan pemilu, anggaran, dan juga hal teknis terkait pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Tentu kami dari Komisi 2 tetap konsisten dengan kesepakatan yang sudah ada. Karena isu 3 periode, pengunduran masa pemilu dan sebagainya itu kan bertentangan dengan konstitusi, ya. Pemilu tetap akan kita agendakan 2024 tanggal 14 Februari. Hal itu sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara.
Tentu ini akan menjadi dasar kita untuk kita pegang secara konsisten. Setelah KPU yang baru dilantik, kita langsung mengadakan RDP dalam rangka untuk membahas beberapa hal. Pertama, kaitan dengan PKPU. Yang kedua, tentang realisasi anggaran, ya. Dan yang ketiga, kita ingin membicarakan beberapa hal teknis yang mungkin ini juga perlu didiskusikan bersama, terutama tahapan-tahapannya. Saat ini, fokus pemerintah harus ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Di tengah memanasnya peta politik untuk pemilu mendatang, begitu penting bagi pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas kinerja dari kegaduhan kepentingan politik. Di masa seperti ini, roda politik tentu bergerak dinamis dengan berbagai manuvernya. Jangan sampai wacana penundaan pemilu yang sudah jelas berat untuk terrealisasi itu terus menguras energi dan mengganggu agenda yang telah disusun dalam pemerintahan. Mengakhiri polemik penundaan pemilu dengan ketegasan sikap mutlak harus ditunjukkan pemerintah dan para gerbong pendukungnya. Dengan begitu, kekuatan penolakan dapat terkonsolidasi apik dan dapat menyudahi segala gejolak yang terjadi. Tim TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota Komisi 9 DPR RI soal upaya penurunan kasus stunting di Indonesia. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 17 soal penuntasan stunting atau gagalnya tumbuh kembang pada anak balita, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, serta Kementerian Kesehatan butuh dukungan dan sarana prasarana yang lebih, serta sinergi antara kementerian dan lembaga. Berikut ini wawancara rekan kami Subki Abdul dengan anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliani dari ruang rapat Komisi 9 DPR RI.
Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang rapat Komisi 9 DPR RI dan tadi Komisi 9 DPR RI melakukan rapat kerja bersama dengan mitra kerjanya, di antara adalah BKKBN. Ini membahas terkait dengan stunting juga, salah satu isu yang dibahas. Seperti kita ketahui ini ada 24,4% atau 5,33 juta balita ini yang prevalensi stunting. Dan setiap tahunnya harus diturunkan sekitar 3 hingga 3,5%. Sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Sumatera Selatan 2, Ibu Sri Meliana. Ibu, gimana nih dengan rapat kerja yang tadi sudah berjalan, saat ini sedang break, apa yang Ibu dapat sejauh ini dengan BKKBN mitra kerja ini? Jadi secara teoritis rencana kerja tuh oke banget. Secara teoritis mereka akan berusaha menurunkan 3,5% stunting per tahun, sehingga canangan presiden bahwa kita di 2024 itu mencapai stunting yang tinggal 14,4% tercapai. Jadi goalnya 3,5% per tahun menurunkan stunting. BKKBN membuat banyak sekali cara untuk mencapai itu. Tapi sepanjang itu bisa terlaksana, kami meyakini penurunan stunting itu akan tercapai. Tapi kami berada di masyarakat sehari-hari dan melihat dengan jelas teori-teori yang disebutkan itu tadi tidak didukung oleh sarana dan prasarana. Sehingga kami meragukan apakah ini bisa dicapai atau tidak. Gitu. Sarana dan juga prasarana seperti apa nih Bu yang setidaknya Ibu datang langsung ke dapil Ibu bertemu dengan konstituen yang setidaknya dibutuhkan dan juga mungkin bisa Ibu dorong dalam rapat kerja ini dan juga langsung disampaikan ke BKKBN? Sarana dan prasarana itu berkumpulnya masyarakat untuk mendengar canangan tentu. Apa itu stunting, bagaimana stunting, BKKBN sudah membuat per provinsi, per kabupaten, tapi itu harus didukung lagi. Kita sebut per kabupaten. Untuk melaksanakan itu ada unit yang disebut posyandu, ada unit yang disebut puskesmas. Bagaimana kondisi posyandu dan puskesmas kita? Apakah sudah mempunyai alat-alat? Tadi beberapa alat disebutkan dengan jelas. Setiap posyandu harus mempunyai satu alat itu. Antropometer, mungkin salah saya sebut, tapi ada satu alat untuk mengukur HB juga antara lain. Nah, rapat ini berbarengan dengan Dirjen Kesmas dari Kemenkes. Dirjen Kesmas juga mempunyai canangan bahwa kami punya beberapa intervensi untuk menurunkan stunting. Yang kami belum tahu apakah kedua belah pihak pernah duduk bersama untuk membahas apa yang BKKBN butuhkan lewat Kesmas. Sehingga intervensi ini menuntaskan 3,5% itu. Jadi menurut Ibu Sri Meliana ini agak pesimis melihat rencana kerja yang sudah disampaikan BKKBN baru saja atau bagaimana? Atau dari segi anggarannya juga belum cukup Ibu untuk melakukan sosialisasi, melakukan edukasi? BKKBN sebatas melakukan sosialisasi dan edukasi. Tapi penanganan secara nyata, pemberian makanan tambahan dan lain-lain itu ada di Kemenkes. Menyiapkan posyandu, menyiapkan puskesmas ada di Kemenkes. Jadi banyak sekali kementerian lembaga yang ikut serta dalam penuntasan stunting ini. BKKBN dan Kemenkes, dua dari beberapa mitra kami yang ikut dalam urusan itu. Tapi ada lagi Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan lain-lain, sehingga dana besar stunting itu terbagi dalam banyak kementerian dan lembaga. Kami hanya bisa mempush, mengawasi, memotivasi dua kementerian dan lembaga yang langsung bermitra dengan kami. Tapi sebagai canangan nasional, seharusnya kedua BKKBN dan Kemenkes ini duduk bersama dengan banyak kementerian lembaga tadi yang bertanggung jawab untuk stunting. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kami punya Komisi 9 itu punya istilah tidak bisa diselesaikan dengan business as usual. Kita harus mempercepat dalam artian sebenarnya. Kita nggak bisa mengejar 3,5% stunting itu dengan melakukan seperti yang biasanya kita lakukan.
harus ada terobosan yang biasanya terobosan itu hanya bisa diselesaikan dengan pendanaan yang tepat sasaran. Pendanaan yang tepat sasaran, koordinasi antar lembaga dan juga pastinya kementerian yang juga diharapkan dalam hal ini ya Bu ya. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari kesimpulan rapat kerja pada hari ini bersama dengan Kepala BPKKBN. Terima kasih Bu Seri Meliana dari fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Sumatera Selatan 2. Boleh sedikit? Peran serta masyarakat, ikut sertanya masyarakat peduli stunting menjadi satu kunci juga. Sehingga kami menghimbau masyarakat Indonesia dimanapun berada, mari kita perangi stunting di tempat kita masing-masing. Mari kita perangi stunting di tempat kita masing-masing. Demikianlah laporan kami dari ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Edo melaporkan untuk TVR Parlemen. Pemirsa, itu tadi laporan dari rekan kami Subki Abdul soal upaya penurunan angka stunting. Berikut kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan terkini beserta tanggapan dari para anggota Dewan. Usai jeda berikut ini sesaat lagi, tetap di TVR 17. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 kali ini kita memasuki ke segmen media nasional dan mari kita simak bersama apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kita Elisa Purba. Baik, terima kasih Anggun. Pemirsa, headline media online hari ini terkait dengan pimpinan DPR RI yang berkomitmen salurkan aspirasi tuntutan mahasiswa ke Presiden. Seperti yang dapat kita saksikan bersama di layar kaca pemirsa bahwa pimpinan DPR RI menemui masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI di depan Komplek Parlemen. Pimpinan DPR RI tersebut yaitu Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan Ludwig F. Paulus. Dan dalam orasinya di atas mobil komando nih pemirsa, Dasko menekankan DPR akan menampung aspirasi massa, terutama terkait penolakan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Pemirsa, Dasko mengatakan bahwa DPR akan berkomitmen untuk secepatnya menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Presiden dan juga menekankan di depan masa aksi bahwa DPR dan MPR RI telah sepakat nih pemirsa untuk tidak melakukan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden sebab hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan perintah konstitusi. Dan juga Dasko menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan pemerintah soal waktu pemilu yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Nah, soal tuntutan harga bahan pokok nih pemirsa, pimpinan DPR RI juga berkoordinasi yang nantinya akan berkomitmen akan mengawasi bahan-bahan pokok ini tidak naik menjelang hari raya Lebaran. Nah, itu tadi terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan diterima oleh Wakil Pimpinan DPR RI. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, yang menjadi headline media online yang banyak dibahas adalah terkait DPR RI yang sahkan RUU TPKS menjadi undang-undang. Seperti yang dapat kita saksikan bersama di layar kaca bahwa rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi undang-undang. Dalam laporannya, Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU TPKS Willy Aditya menyampaikan RUU ini merupakan aturan yang berpihak kepada korban, serta memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum yang selama ini belum ada untuk menangani kasus kekerasan seksual. Menurut Willy nih pemirsa, pengesahan RUU TPKS merupakan hadiah menjelang peringatan Hari Kartini yang dikenal sebagai sosok pejuang emansipasi perempuan. Dan RUU TPKS disahkan sepekan setelah RUU tersebut disepakati 8 dari 9 fraksi di rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 di Badan Legislasi DPR RI. Wah, cepat sekali ya pemirsa prosesnya. Dan juga RUU TPKS memasukkan 9 jenis kekerasan seksual yang bisa dijerat pidana. Dan dari jumlah itu, beberapa diantaranya merupakan jenis kekerasan seksual yang marak beberapa waktu terakhir di internet. Salah satunya di media sosial yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE yang diatur dalam pasal 14. RUU TPKS juga memasukkan 3 poin nih pemirsa yang termasuk dalam usulan masyarakat. Selain KSBE, 2 diantaranya itu ada Victim Trust Fund atau restitusi untuk korban dan kaum disabilitas. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang menyoroti soal pimpinan DPR yang berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi tuntutan mahasiswa ke Presiden, juga tentang DPR RI yang telah mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang. Kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami pun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Saya Anggun Oktarini serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.